Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Ripandi. Saya Septiana Lorencia. Dan kita akan masuk pada acara Geliat Sudut Kota. Dan kali ini kita akan mengambil sebuah inspirasi nih Pak Devi. Iya. Ya, ini pengusaha yang sampai saat ini bertahan dengan 5 kios dan 1 minimarket, yaitu Pak Haji Sukiman. Nah, ingin tahu bagaimana geliat usaha beliau dari nol dan bisa membangun bisnis sampai sekarang. Mari ikuti kami. Oke, kita sedang berada di tempat Pak Haji Sukiman. Beliau ini adalah salah seorang pengusaha sukses yang saya bilang tadi. Haji Sukiman ini merupakan Ketua Persatuan Komunikasi Saudagar di Kutai Timur. Beliau juga sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Wajo, dan saat ini memang beliau sibuk pada kegiatan usaha beliau, yaitu PT Surya Wahana Sejahtera yang melingkupi Mahermat dan beberapa kios SW yang ada di Sangatta ini. Baik, langsung saja kita akan wawancara dengan Pak Haji Sukiman. Pak Haji Sukiman, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehari-hari sudah sibuk apa aja nih Pak Sukiman? Ya, jadi selain daripada mengurusi usaha, tentunya karena ini yang pokok, saya juga aktif di beberapa organisasi, termasuk salah satunya tadi organisasi pedagang yang Perkumpulan Komunikasi Saudagar Kutim. Perkumpulan Komunikasi Saudagar Kutim. Iya, jadi sudah mencakup semua jenis usaha di Kutim. Kemudian di kerukunan juga ada kerukunan keluarga Wajo yang saya dipercayakan untuk menjadi ketua, dan ada lagi organisasi pedagang satunya yang khusus untuk sembako. Kebetulan binaan daripada PT HM Sampurna yang namanya Paguyuban SRC Sangatta Barat. Paguyuban SRC Sangatta Barat. Jadi SRC ini adalah Sampurna Retail Community. Sampurna Retail Community. Iya. Yang semua ada list merah, putih, abu. Itulah binaan daripada PT HM Sampurna yang mengarah untuk bagaimana caranya mengikuti perkembangan situasi saat ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perubahan situasi memaksakan pengusaha-pengusaha ini bagaimana caranya supaya bisa memodernisasi usahanya. Jadi Sampurna sebelum setelah melihat kondisi yang terjadi, mereka ada upaya untuk membina kios-kios kelontong ini agar supaya bisa sedikit menata tokonya, bisa membuat rapi, memberikan kenyamanan. Mungkin seperti itu arahnya. Kemudian organisasi yang terakhir lagi saya ketua, ada juga yang LPKPK. LPKPK. Ya, ini semacam lembaga independen yang berpusat di Jakarta juga. Lalu bagaimana kondisi usaha Bapak yang sekarang ini? Ya, kalau dari segi kondisi, makanya tadi sebelum wawancara saya sudah mewanti-wanti jangan sampai saya dinilai sebagai pengusaha sukses, namun akhirnya keluar juga kata-kata itu terhadap saya. Sebenarnya kalau saya secara pribadi jauh dari kata sukses. Ya, mungkin kalau dari segi ya mungkin berhasilnya dari segi bertahan aja. Skala usaha Bapak kan sudah. Iya, artinya saya sampai saat ini berusaha bertahan saja dari gusuran persaingan yang begitu tidak
seimbang. Nah, mungkin dalam kesempatan ini juga supaya semua pihak bisa mendengar keluhan daripada pelaku UMKM di Kutai Timur ini, bahwasanya sebenarnya kami sudah merasa maksimal, berusaha maksimal baik dari segi usaha itu sendiri maksudnya, baik dari segi perjuangan untuk menyampaikan aspirasi ke semua pihak, baik itu pemerintah, baik ke legislatif, sudah kita tempuh semua. Namun sampai saat ini sepertinya kebijakan pemerintah masih belum berpihak ke kami yang kecil. Betul. Iya. Jadi terakhir November kayaknya kalau tidak salah, kita sudah rapat berkali-kali di kantor bupati membahas masalah ini. Bahkan terakhir di DPR kita hearing juga membahas masalah toko modern, dan kemudian juga mengenai pasar tumpah yang sedikit meresahkan teman-teman di beberapa pasar tradisional. Iya ya, pasar tumpah yang kemudian meresahkan kios-kios yang berada di dalam pasar induk itu sendiri ya. Iya. Kami ingin tahu Pak, bagaimana perjalanan kisah Bapak dari Kampung Wajo kemudian ke Sangatta, dan apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak bisa membuka jaringan usaha seperti sekarang ini. Ya, jadi kalau dari awal sebenarnya sangat saya sedikit terharu kalau harus mengingat masa-masa itu. Iya. Dimana saat itu sebenarnya bukan lagi cerita masalah modal. Iya. Jadi saya sampai di sini itu kalau mau dikatakan ada bawa modal, sebenarnya nggak sesuai. Karena uang saya sampai di Sangatta itu tahun 2018, saya sisa untuk tiket, sisa uang saya itu 950.000. 950.000. Jadi karena saya ada keluarga di sini, om saya yang panggil juga, Om Sahar yang toko sembako Jaya, di samping Jalan Sulawesi. Samping Jalan Sulawesi ya. Iya. Nah, beliaulah yang membawa saya ke Pulau Mas sebagai penjamin bahwa ini ponakan saya, ini keluarga saya. Waktu itu tahun berapa Pak? Tahun 2008. 2008 ya? Ya, 2008. Datang ke Sangatta? Iya, 2008. Nah, beliaulah yang membantu saya menjamin di Pulau Mas, sehingga saya dikasih invoice barang dari Pulau Mas. Pulau Mas ya. Nah, jadi waktu itu kalau nggak salah saya ngontrak, bukan ngontrak, sewa kios itu per bulan kalau nggak salah 350.000. Toko pertama di? Yang SW Saputri 1, yang depan BCA. Depan BCA? Iya, sekitar berapa kali berapa? 3 kali 4 kayaknya. 3 kali 4 itu. Jadi di Jalan Yosudarso 2 ya? Ya, saya bertiga, istri dengan anak. Situ juga. Tinggal di situ? Iya, tinggal di situ. Tapi saya melihat peluangnya yang cukup bagus, meskipun sempit tempatnya, tapi artinya posisinya yang kebetulan ada perusahaan di sebelahnya, ada WKM. Oh iya, PT WKM. Iya, WKM. Bila keluarga mandiri, alhamdulillah, artinya adalah hal-hal yang mungkin tidak diketahui banyak orang, sehingga bisa mencukupi untuk kios, untuk biaya sehari-hari. Bapak juga kemudian dipercaya sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Kutai Timur, Pak ya? Ya. Bagaimana melihat Bapak di organisasi tersebut? Bagaimana? Dalam kegiatan sebagai Ketua Asosiasi Pedagang di Kutai Timur. Ya, jadi sejauh ini alhamdulillah, artinya saya masih tetap menerima aspirasi, menampung aspirasi daripada teman-teman, apa keluhan-keluhannya. Nah, ketika nanti memang saya sudah merapatkan dengan pengurus yang lain, akan saya sampaikan ke pemerintah. Di samping itu juga saya tetap memberikan dorongan, memberikan semangat kepada teman-teman semua. Iya. Karena kami ada harisan, jadi setiap bulannya itu kami
arisannya selesai itu. Nah, jadi ada pertemuan minimal 1 kali 1 bulan. Nah, adalah pola-pola usaha yang kami bangun, bagaimana caranya supaya kami ini khususnya pedagang lokal ini bisa bersinergi semua, kemudian agar bisa tetap bertahan. Nah, karena memang berat melawan pemodal ini, ya ibaratnya bukan tandingannya. Iya. Maka saya katakan sama pihak pemerintah beberapa kali dalam pertemuan bahwa kalau alasan modernisasi, kemudian kami disuruh bersaing, karena bahasa itu yang selalu muncul, silahkan bersaing dengan positif. Saya menganggap ini bukan persaingan sebenarnya. Ibaratnya kalau tim sepak bola Barcelona ini mau dipertemukan sama Persikutim, jadi kan aneh. Bukan tandingannya terus disuruh bersaing. Artinya kita diadu antara raksasa dengan itu. Nah, masalah terbesarnya mereka itu yang bersaing antara brand yang satu dengan brand yang lain, bersaing mengadu promo. Nah, kita yang terinjak-injak tanpa mereka sadari. Adanya keberadaan di market ini. Iya, betul. Omset ini. Iya. Nah, jadi perbandingannya itu dulu 5-7 juta sehari semalam. Kami dapat pembeli. Nah, sekarang berapa? 1,5 juta. 1,5 juta. Sangat berdampak sekali. Sangat berdampak. Nah, kemudian biaya operasional juga kan pasti sudah lebih banyak karena sudah memakai karyawan. Nah, terus menambah cabang, tentu itu semua yang membuat kami semakin kesulitan. Betul. Ya, dengan adanya pandemi ini, Pak. Ya, masih ditambah lagi dengan pandemi ini. Beberapa toko atau pengusaha mereka mengambil langkah untuk mengurangi karyawan. Bapak Haji Sukiman, apakah melakukan hal demikian atau gimana, Pak? Kalau pengurangan enggak? Pengurangan enggak ya? Enggak, ya. Saya malah justru semakin justru mau menambah cabang lagi. Menambah cabang. Tapi mungkin unit-unit usaha yang lain. Iya. Artinya saya masih masih ada semangat lah untuk bagaimana caranya membuka lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita juga ya. Iya. Banyak ya. Pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan pengusaha Bapak Haji Sukiman yang merupakan Ketua Perkumpulan Komunikasi Saudagar Kutai Timur. Semoga video kita kali ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi masyarakat Sangatta atau Kutai Timur pada umumnya. Terima kasih, salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.